warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi leasing yang ada di pertemuan 17. Tujuan pembelajarannya yang pertama kita menjelaskan manfaat leasing dan bentuk-bentuk leasing. Yang kedua, menghitung pembiayaan dengan leasing. Dan yang ketiga, memutuskan biaya yang lebih ringan antara leasing dan hutang. Yang pertama ada leasing itu. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak, di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau penyewa lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Terus di sini ada manfaat leasing, yaitu penyewa atau lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki. Lease tidak perlu menggunakan biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Bentuk leasing ada 3, yaitu sale and leaseback, operating lease, dan financial lease. Yang pertama ada sale and leaseback, yaitu perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain, dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Aktiva yang bisa disewa gunakan yaitu yang pertama tanah, gedung, peralatan, pabrik. Perusahaan yang bisa sebagai pembelinya yaitu bank, asuransi, pegadaian, leasing, dan investor. Yang kedua ada operating lease, yaitu memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang keuangan maupun mengenai pemeliharaan. Pihak pemilik menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. Yang ketiga ada financial lease. Lessor tidak menanggung biaya perawatan, perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dan leasing diangsur secara penuh. Pemilik aktiva atau lessor menerima pembayaran sebagai harga sebesar harga perolehan aktiva ditambah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Selanjutnya ada contoh pembiayaan leasing. Contohnya itu PT Maju membutuhkan aktiva seharga 100 juta. Perusahaan sewa guna atau leasing menawarkan untuk membiayai tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali selama 5 tahun. Pembayaran dilakukan awal tahun. Perusahaan sewa mengharapkan tingkat keuntungan 15% per tahun. Angsuran yang harus dibayar setiap tahun. 100 juta sama dengan dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 1, yaitu hasilnya 1,15. Selanjutnya 100 juta dibagi 1,15 hasilnya 6.956.521. Terus 1 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2, yaitu 1,325. Selanjutnya 100 juta dibagi 1,322 hasilnya 7.561. Terus 1 dibagi 1 tambah 15 pangkat 3, yaitu hasilnya 1,520875. 100 juta dibagi 1,520875 hasilnya 657. Selanjutnya 1 dibagi 1 tambah 0,1544 yaitu 1,749000625. Juta dibagi 1,749000625 hasilnya 5717. Terus 1 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat itu hasilnya 2,01135717875. 100 juta dibagi 2,01135717875 yaitu hasilnya 4971. Selanjutnya yang di bawah 100 juta sama dengan 100 juta dibagi hasil yang tadi. Juta dibagi 86.956.051 yaitu hasilnya 0,8696. Terus 100 juta dibagi 7561 hasilnya 0,751. Terus 100 juta dibagi 6575 ya 0,6575. Selanjutnya 100 juta dibagi 5717 hasilnya 0,718. Terus 100 juta dibagi 4971 hasilnya 0,4972. Selanjutnya yang bawah nih, 100 juta dengan 3,3522. 3,3522 itu dari 0,8696 ditambah 0,61 ditambah 0,6575 ditambah 0,578 dan 0, ditambah 0,4972 yaitu hasilnya 3,522.
Nah, di sini 100 juta dibagi 3,32, yaitu hasilnya 29.831.550. Jadi angsuran tiap tahun yang harus dibayar PT Maju tiap tahun yaitu 29.831.555. Selanjutnya ada contoh untuk pembiayaan leasing. PT Berkah adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Untuk menambah kendaraan perusahaan, sedang mempertimbangkan apakah kendaraan tersebut akan dibeli dengan meminjam uang di bank atau akan melakukan kontrak dengan perusahaan leasing. Harga kendaraan tersebut sebesar 125 juta. Jika melakukan kontrak dengan perusahaan leasing, perusahaan harus membayar angsuran sebesar 25 juta selama 5 tahun. Perusahaan leasing menentukan tingkat keuntungan 10% per tahun dan pembayaran di awal tahun. Biaya pinjaman bank 12%, pembayaran pinjaman dilakukan pada akhir tahun. Buatlah aliran kas dari kedua alternatif tersebut dengan memperhitungkan pajak 50%. Yang pertama ada jika membeli dengan meminjam uang dari bank. Angsuran per tahun yaitu misalkan angsuran X per tahun. 125 juta sama dengan sigma pangkat 5. T-nya itu di sini 1. 1 per 1 tambah 0,12 pangkat N itu hasilnya 0,12. Sama dengan 1 dikurang 1 per, dalam kurung 1 per 1 tambah 1 per 0,12 hasilnya 3,6048. Terus X sama dengan 125 juta dibagi 3,6048. 3,6048 ini yaitu biaya pinjaman bank 12% selama 5 tahun. Itu sama dengan 34.676.216 rupiah, 49, sehingga dibuatkan 34.676.216 rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat jadwal angsuran sebagai berikut. Di sini ada tahun, angsuran pinjaman plus bunga, pembayaran bunga, angsuran pokok pinjaman, dan sisa pokok pinjaman. Di sini ada 125 juta itu harga kendaraan yang akan dicicil selama 5 tahun. Tahun pertama, cicilan di angsuran pinjaman bunga itu ada 34.676.216 rupiah, pembayaran bunganya ada 15 juta, angsuran pokok pinjamannya ada 19,676.216 rupiah, sisa pokoknya ada sisa pokok pinjamannya ada 105.323.784 rupiah. Di tahun keduanya ada 34.676.216 rupiah. Pembayaran bunganya ada 12.638.854 rupiah, 02. Terus di angsuran pokok pinjamannya ada 22.037,362 rupiah. Sisa pokok pinjamannya ada 83.286.421 rupiah. Terus di tahun ketiganya cicilan di angsuran pinjaman plus bunganya itu ada 34.676.216 rupiah. Terus di pembayaran bunganya ada 9.994.370 rupiah, 70.52. Di angsuran pokok pinjamannya ada 24.681.846 rupiah. Di sisa pokok pinjamannya ada 58.604.000 dan 575 rupiah. Di tahun 4-nya angsuran pinjaman plus bunganya itu 34.676.216 rupiah. Pembayaran bunganya 7.032.549 rupiah, 01. Angsuran pokok pinjamannya 27.643.667 rupiah. Di sisa pokok pinjamannya ada 30.960.908 rupiah. Di tahun kelimanya ada 34 di angsuran pinjaman plus bunganya ada 34.676.216 rupiah. Pembayaran bunganya ada 3.715.308 rupiah, 91. Angsuran pokok pinjamannya ada 30.960.908 rupiah. Terus di sisa pokok pinjamannya,
jumlahnya dari angsuran plus bunganya itu ada 173.381.082 rupiah. Di pembayaran bunganya ada 48.381.082 rupiah. Di angsuran pokok pinjaman itu ada 125 juta. Pembayaran bunga adalah 12% sisa pokok pinjaman. Di tahun pertamanya itu 12% dikali 125 juta. Di tahun keduanya itu 12% dikali 105 juta 323.784 rupiah. Untuk mengetahui aliran kas keluar jika membeli adalah sebagai berikut. Dalam ribuan rupiah. Tahun pertama, angsuran pinjaman itu sebesar 34.676 rupiah, 216 rupiah. Saya ulangin lagi, 34.676.216 rupiah. Terus di bunga keduanya itu 15 juta. Depresiasinya 25 juta. Pajak keempat sama dengan 0,5 dikali 2 ditambah 3 itu hasilnya 20 juta. Aliran kas keluar setelah pajak kelima sama dengan 1 dikurang 4 itu 14.676.216 rupiah. PFIF dalam kurung I sama dengan 6%, yaitu 0,9434 rupiah. PF aliran kas dalam kurung 7 sama dengan 5 dikali 6, yaitu 13.445.487 rupiah. Dan di tahun keduanya itu angsuran pinjamannya 34.676.216 rupiah. Dan di bunganya itu 12.638.854 rupiah. Dan di depresiasinya itu 25 juta, masih tetap sama. Dan terus di pajaknya itu ada 18.819.427 rupiah. Dan di aliran kas keluar setelah pajaknya itu 15.856.789 rupiah. Dan di PVF-nya itu ada 0,8900. Di PF aliran kasnya itu ada 14.112.486 rupiah. Dan di tahun ketiganya itu angsurannya masih tetap sama sebesar 34.676.216 rupiah. Dan di bunganya itu ada 9.994.371 rupiah. Di depresiasinya itu masih tetap sama 25 juta. Terus di pajaknya itu ada 17.497.185 rupiah. Aliran kas keluar setelah pajak itu ada 17.179.031 rupiah. Dan di PVF-nya itu ada 0,8396 rupiah. Terus PVF aliran kasnya itu ada 14.423.846 rupiah.
Di tahun keempatnya masih tetap sama angsuran pinjamannya di Rp34.676.216 dan di bunganya itu ada Rp7.032.549.000. Di depresiasinya masih tetap sama 25 juta. Terus di pajaknya itu ada Rp16.016.275.000. Terus di aliran kas keluar setelah pajaknya itu ada Rp18.659.942.000. Di PVF-nya itu ada 0,7921. Terus di PPF aliran kasnya itu ada Rp14.780.422.000. Di tahun kelimanya itu masih tetap sama, angsuran pinjamannya Rp34.676.216.000. Di bunganya itu ada Rp3.715.309. Di depresiasinya itu masih sama 25 juta dan di pajaknya itu ada Rp14.357.654.000. Aliran kas keluar setelah pajak itu ada Rp20.318.562.000. Dan di PVF-nya itu ada 0,7473 dan di PVF aliran kasnya itu Rp15.183.212. Dan kalau misalkan kita jumlahin semuanya di PVF aliran kasnya itu kan ditotalin ya dari Rp13.845.487 sama sampai dengan Rp15.183.212 itu totalnya mencapai Rp72.345.453. Keterangan untuk kolom ke-6 ini ada PPF itu 6% ya, berasal dari PPFI sama dengan present val interflash faktor, dalam kurungnya tabel nilai tersebut faktor bunganya. I sama dengan 12%, pajak 50%, terus I-nya lagi itu ada 12%, dalam kurung 1 dikurang 0,5, itu sama dengan 6%. Baik, nomor 2. Jika perusahaan menggunakan leasing, jadwal pembayaran 125 juta sama dengan X per 3.169, X sama dengan 125 juta per 3.169 sama dengan Rp39.433.850. Berikut tabel perhitungannya dari tahun 0 sampai 5. Tahun 0, pembayaran sewa per tahun Rp1, Rp39.433.850. Penghematan pajak 2 sama dengan 50% X 1, 0. Aliran kas keluar 3 sama dengan 1 min 2, Rp39.433.850. PFIF R sama dengan 6%, 4, 0. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4,
Rp39.433.850. Tahun pertama, 39 pembayaran sewa per tahun kedua di tahun pertama 39.433.850. Penghematan pajak 2 sama dengan 50% X 1 Rp19.716.925. Aliran kas keluar 3 sama dengan 1 dikurang 2 Rp19.716.925. PVIF R sama dengan 6%, 4 0,9434. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4 Rp18.873. Tahun kedua pembayaran sewa per tahun Rp39.433.850. Penghematan pajak 2 sama dengan 50% X 1 Rp19.716.925. Aliran kas keluar 3 sama dengan 1 dikurang 2 Rp19.716.925. PVIF R sama dengan 6%, 4 0,8.900. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4 Rp17.547.993. Pembayaran sewa per tahun ketiga Rp39.433.850. Penghematan pajak 2 sama dengan 50% X 1 Rp19.716.925. Aliran kas keluar 3 sama dengan 1 kurang 2 Rp19.716.925. PVIF R sama dengan 6%, 40,8396 rupiah. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4 Rp16.554.711 rupiah. Pembayaran sewa per tahun keempat Rp39.433.850 rupiah. Penghematan pajak 2 sama dengan 50% di X 1 Rp19.716.925 rupiah. Aliran kas keluar 3 sama dengan 1 dikurang 2 Rp19.716.925 rupiah. PVIF R sama dengan 6%, 0,7921. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4 Rp15.617.652 rupiah. Pembayaran sewa per tahun kelima 0. Penghematan pajak 2 sama dengan 50%. X1 Rp19.716.925 rupiah. Aliran kas keluar 3, 1 dikurang 2 dalam kurung Rp19.716.925 rupiah tutup kurung. PVIF R sama dengan 6%, 0,7473. PV kas keluar 5 sama dengan 3 dikali 4 buka kurung Rp14.733.634 rupiah tutup kurung. Jadi jumlah kas keluar apabila leasing Rp93.021.445. Kesimpulan dari yang di atas, jika membeli dengan pinjaman, kas yang harus dikeluarkan Rp72.345.453 rupiah, dan jika kontrak dengan leasing kas yang harus dikeluarkan Rp93.021.445 rupiah. Sebaiknya pembeli dengan meminjam uang pada bank. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, but it still feel like you are my love.